Jadi aku di sini mau share terkait pengalaman aku interview dengan salah satu profesor di National Taiwan University. Jadi sebelumnya aku tuh cari info terkait universitas yang oke, kayak gitu kan. Dan aku sih berharap bisa mendapatkan siswa. Salah satu univ yang aku coba yaitu National Taiwan University. Ini salah satu universitas yang bagus gitu di Taiwan gitu kan. Nah, sebelumnya aku emang udah cari tahu dulu dari kakak tingkat aku, terus juga dari internet dan yang lainnya. Nah, terus di sini juga program beasiswanya tuh ya lumayan banyak lah gitu kan, dan aku cari yang cocok. Ini aku dari admission.ntu.edu.tw gitu kan. Nanti teman-teman bisa sambil browsing-browsing sendiri gitu kan. Ini dia yang scholarship, bla bla bla. Nah, awalnya, jadi karena aku kan butuhnya itu kan beasiswa gitu kan. Jadi aku cari tahu dulu kan beasiswa. Terus juga, oh ada nih ternyata program yang aku cari di Taiwan gitu kan. Jadi kan wah cocok nih. Nah, awalnya aku mau em, lagi lihat-lihat ini nih. Kan di sini ada banyak beasiswa gitu kan. Terus ada Outstanding International Graduate Scholarship. Terus aku baca bla 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 bla. Bla. Jadi ini itu adalah beasiswa profesor gitu kan. Jadi di sini adalah we recommend that you contact your potential supervisor regarding scholarship possibilities. Nah, jadi tuh beasiswa ini itu tuh untuk biaya per semesternya itu tuh dari uangnya profesor. Terus biaya bulanannya tuh ya emang dari profesornya lah istilahnya kayak gitu. Sama nanti untuk biaya kuliah itu udah dari kampusnya. Setahu aku tuh kayak gitu ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri di sini lalalalili gitu kan. Terus apply kayak gitu. Nah, di sini kan ada tulisannya contact your potential supervisor gitu kan. Kebetulan aku juga udah nyari-nyari nih supervisornya di mana gitu kan. Nah, aku cari ini karena kebetulan aku mau apply di Geoscience, Department of Geoscience, terus aku cari profesornya di mana nih kayak gitu kan. Nah, kebetulan aku apply buat Profesor Lutfik gitu. Kemarin habis wawancara kan, dia tuh orang baik kayak gitu. Nah, di sini kan ada email nih. Aku email beliau. Nah, ketika aku email beliau, terus nggak lama kayak beliau mau wawancara sama aku. Nah, udah, terus wawancara kan. Ini bisa dilihat juga linknya nih kayak apa, klik linknya gitu. Nah, ketika beliau wawancara, nih aku sambil cerita gitu ya. Jadi, ya ini bisa dicek dulu tuh, linknya kayak apa, bla 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 gitu kan. Nah, aku mau cerita terkait wawancara aku kemarin. Pas wawancara kemarin, itu beliau tuh langsung kayak tanya, kapan kamu mau berangkat ke Taiwan? Terus aku bilang, Spring 2025 gitu kan, karena kan beasiswa dari pemerintah Taiwan kan udah tutup gitu kan. Oke, kayak gitu. Terus beliau cerita kalau misalkan research interestnya beliau itu tuh terkait apa, bla 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 gitu kan. Terus kayak any possibilities about apa namanya research kayak gitu kan. Terus beliau juga cerita kalau misalkan di situ mahasiswanya ada berapa sih gitu kan. Terus memungkinkan nggak aku bisa dibiayain sama profesor ini kayak gitu. Habis itu beliau juga cerita, apa sih motivasi kamu buat S2? Aku di sini kayak nggak mau menutup-nutupi. Aku nggak tahu ya ini jawabannya yang benar atau enggak. Tapi menurut aku kayak lebih baik itu jujur aja gitu. Jadi kayak aku bilang, ya aku mau ya improve myself to get a better job for my future gitu kayak. Aku nggak ngerti ini jawabannya benar atau enggak. Tapi menurut aku em, beliau ini kan pantas tahu loh tentang diri kita. Mungkin dibagus-bagusin kalimatnya ya it's okay gitu kan. Tapi aku nggak mau menjadi yang terlalu apa ya, mungkin jawabannya aneh banget lah ya gitu loh. Dibagus-bagusin sih menurut aku sih sah-sah aja gitu ya. Cuma ya masih kayak alasannya masuk akalnya apa. Dan itu nggak ada jawaban yang salah kok ya gitu kan. Terus beliau bilang, oke alasan kamu tuh ya masuk akal ya gitu. Nggak masalah kok ya gitu. Terus
ngobrol lagi kayak researchnya aku tuh maunya apa gitu kan. Aku udah cerita gini 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 gitu. Terus oke, terus beliau cerita kayak aku nggak bisa menjadi penjaminnya kamu soalnya di sini tuh student aku tuh ada dua dan itu tuh udah kayak udah cukup loh kayak gitu kan dan nggak bisa nambah lagi kasarnya kayak gitu karena itu kan dari pocket money-nya profesornya gitu jadi kayak agak cukup berat kayak gitu dan aku ngerasa kayak ya udah nggak masalah kayak gitu terus udah ngobrol-ngobrol terus selesai deh wawancaranya kayak gitu jadi sebenarnya tuh wawancara profesor gitu tuh ya hampir semuanya tuh sama terkait kayak sistem beasiswa dan yang lainnya kayak gitu. Jadi sebelum teman-teman mau apply, coba cek dulu terkait supervisor, ya potensial supervisor sama kemungkinan scholarship-nya gitu loh. Kalau emang teman-teman mau di scholarship-nya itu dari kampus atau dari profesornya, ya berarti kan harus tanya ke profesornya. Tapi kalau misalkan mau ke beasiswa pemerintah, ya apply lah ke beasiswa pemerintah kayak gitu. Jadi ya beda-beda sih. Dan biasanya kalau beasiswa profesor gitu terkait dormitory, terkait asuransi dan yang lain-lain ya teman-teman harus provide sendiri gitu, uang diri gitu. Tapi kan kalau beasiswa pemerintah kan enggak. Teman-teman istilahnya apa ya? Ya bawa cadangan uang tapi mungkin nggak sebanyak kalau misalkan beasiswa dari profesor kayak gitu atau dari kampus gitu sih. Jadi saran aku ketika mau apply beasiswa, pastiin dulu mau beasiswa apa gitu. Dan nggak masalah kalau kontak-kontak profesor tuh nggak masalah gitu. Karena nanti siapa tahu dapet channel atau mungkin dapat info beasiswa dan yang lainnya. Kayak gitu sih obrolan dari aku. Thank you.